Nah, ketemu lagi teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan tahapan setelah kemarin kita mencoba untuk mengecek ya dengan mengecek dimensi dari data yang sudah kita kumpulkan responden melalui aplikasi SPSS. Kemudian setelah itu sekarang kita akan melanjutkan pada tahapan membuat first order atau gambar di AMOS seperti itu. Nah, bagi yang belum menyaksikan video-video sebelumnya bisa untuk lihat channel kami, kemudian juga cek di playlist. Ada beberapa tahapan mulai dari ini adalah video yang keempat, mulai dari tahapan yang pertama adalah kita mengambil atau mengekstrak data dari responden kita dari dari Microsoft Form kita, kemudian menjadi Excel. Kemudian yang kedua berubah dari Excel masukkan data ke SPSS. Dan yang ketiga terakhir kemarin itu adalah merubah dari bukan merubah tetapi kita ingin melakukan uji exploratory vector analysis di mana kita ingin mengecek ada berapa jumlah dimensi daripada data yang kita miliki. Baik, langsung saja. Nah, bagi yang belum bisa cek di layar kanan sebelah atas. Langsung saja hari ini atau sekarang kita akan membuat first order. Sebelumnya teman-teman bisa buka dulu file SPSS-nya. Nah, ini adalah hasil cek saya kemarin di mana seluruh variabel yang saya punya itu hanya satu dimensi ya. Di sini kita ceknya di komponen matriksnya. Kalaupun dia ada beberapa dimensi, kita bukanya ada di sini menu tambahan yaitu pattern matrix seperti itu. Tetapi karena ini hanya satu dimensi, maka kita ceknya komponen matrix. Di sini variabel X1 saya um, inclusive destination accessibility lima ada 5 indikator dan di sini satu dimensi. Yang ISP juga sama itu ada satu. Selanjutnya UGC key quality ada satu, UGCT juga ada satu, mediatornya destination image ada satu dan variabel Y-nya yaitu uh, visit intention juga satu. Nah, kemarin sempat kita uji coba dengan seluruh variabel, yaitu gambarnya seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, ini kan ada beberapa komponen, berarti ini dimensinya ada banyak sebetulnya kayak gitu. Dan jumlah variabel yang saya pakai di sini kan memang 6 gitu. Jadi harusnya memang ada 6 dimensi. Dan akhirnya nyampur-nyampur. Nah, maka saya fokus saja pakai yang ini gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika kita masukkan ke gambar, kita akan coba memakai urutan yang sudah ada di si SPSS-nya ini ya. Baik. Teman-teman bisa langsung buka Amos-nya. Ini adalah gambar Amos-nya. Oke. Yang pertama di sini ada gambar draw latent variable ya. Di sini kita mau bikin. Kemudian kita buat gambar bulatan. Tadi jumlah indikator yang kita miliki ada 5 ya. Oke, berarti so kita masuk sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita masukkan 5 di sini teman-teman sekalian, maka kita sudah otomatis biasanya dibuat dari Amos-nya ada angka 1. Nah, angka 1 ini sangat berfungsi penting untuk menunjukkan hasil nanti di akhir. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut kita akan klik dulu gambar truk ini ya. Sorry. Kita akan coba putarkan ya, putar. Nah, di sini di bawah gambar truk ada putar. Kita putar ke sebelah kiri. Jadi biar gambarnya umumnya seperti ini terlihat. Nah, tadi ada move object yang gambar truk ini untuk memindahkan kiri kanan. Kemudian ada gambar ini untuk memutar. Selanjutnya supaya dia presisi ada di tengah, kita klik yang ini. Ada gambar resize the path diagram to fit on page. Oke, jadi dia langsung ada di tengah dan presisi. Oke, dari semua. Selanjutnya untuk menonaktif kita klik lagi. Nah, sekarang kita ingin memasukkan data yang ada. Teman-teman bisa klik list variabel di sini. Oke, sorry, kita belum memasukkan. Kita klik dulu untuk pilih filenya. Saya punya data responden, kita open. Oke. Kemudian setelah itu kita akan
mulai memasukkan variabelnya. Oke, nah kita pakai urutan yang tadi ya. Sorry, kecil aja. Ininya kecil aja. Kemudian tadi yang ini. Oke, kita ada IDA 3. Saya buat di samping saja. Nah, sip. IDA 3, IDA 4, IDA 5, kemudian IDA 1, dan IDA 2. Oke. Baik, teman-teman sekalian, setelah kita masukkan variabel ini, nah nanti kita bisa ambil lagi kalau kita butuh ya untuk cek yang berikutnya. Nah, sekarang kita perbesar lagi. Kita perlu mengisi setiap lingkaran yang ada atau semua bentuk yang ada itu harus kita isi. Nah, cara mengisinya agar terjadi otomatis ya, di sini kita bisa manual di klik kanan object properties, kemudian kita tulis aja di sini bisa gitu ya. Tapi supaya singkat, nah kita langsung isi otomatis, kita klik plugins, kemudian name unobserved variable. Oke, jadi udah langsung ada namanya semuanya, teman-teman ya. Oke. Baik, tahapan berikutnya kalau sudah kita mau masuk ke analisis properties, di mana di sini kita akan mengisi semuanya ya. Di sini kita klik semuanya termasuk indirect dan direct total effect gitu ya. Minimization history kita nggak perlu. Oke. Oke, sudah, kita langsung close. Oke, kalau sudah kita bisa langsung proses teman-teman sekalian. Oke, nah biasanya itu terjadi kalau kita belum save as. Jadi kita harus save as dulu atau save dulu si gambarnya, baru nanti kita bisa dapetin data yang atau kita bisa proses seperti itu. Kita save as, kita akan tulis di sini, taruhlah uji IDA ya untuk variabel IDA. Kita save. Nah, kalau sudah kita akan proses calculate estimates. Oke. Nah, untuk melihat datanya, yang pertama akan menjadi patokan kita adalah kita klik view text di sini di bawah analisis properties yang tadi. Kita klik view text. Nah, di sini akan ada banyak sekali info. Kita langsung saja fokus ke model fit. Nah, teman-teman sekalian, model fit ini menjadi tolak ukur apakah model ini kita bisa gunakan atau tidak. Salah satu indikatornya adalah di angka P ini ya. Jadi ketika di P ini terlihat angkanya adalah 0,002. Kita punya standar di yang paling umum kita gunakan yaitu di mana angkanya itu harus lebih besar daripada 0,5 atau 0,05. Lebih besar daripada 0,05. So, dengan kesimpulan ini, maka kita bisa pastikan bahwa model kita ini belum fit sehingga tidak kita bisa lanjutkan. Lalu bagaimana lanjutannya? Nah, teman-teman tidak usah khawatir, dilihat di sini ada menu modification indicate ya. Jadi dia juga memberikan saran apa saja yang kita bisa jadikan patokan untuk membuat model ini bisa fit. Maka penting sekali indikator itu perlu disiapkan karena disiapkan cukup banyak karena memungkinkan nanti akan dihapus juga atau akan dieliminasi juga. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa lihat yang pertama adalah MI-nya. Nah, angka MI-nya di sini kita cari yang paling besar yang memungkinkan untuk dihilangkan. Nah, kalau dilihat di sini ada hubungan dari E1 ke E4 ya, 8,162 ini besar banget. Nah, ini kita bisa hilangkan dan nanti akan ada perubahannya. Tetapi kita juga bisa melihat di sini mana jumlahnya yang cukup banyak. Yang cukup banyak di sini kan ada E1, ada E4, E1, E3, E1, E2. Kalau dilihat di sini E1 itu paling banyak. Nah, maka akan kita coba eliminasi si E1 ini. Oke. Maka kita akan hilangkan E1. Nah, teman-teman perlu perhatikan dulu. Tadi saya bilang di sini ada angka 1 ya yang di atas panah ini. Barangkali nanti akan ada random di mana aja. Ketika kita akan eliminasi E1, maka otomatis angka 1 ini akan hilang.
Dan kalau angka 1 ini tidak ada, maka hasilnya tidak keluar. Ya. Nah, kita sekarang akan coba E1 akan kita delete, yaitu di ID2 juga. Oke, E1. Nah, kemudian kita klik lagi untuk menonaktifkan. Sekarang kita tempel di mana aja random boleh. Di panahnya, kita klik kanan, object properties, klik yang parameternya, regression weight-nya kasih angka 1. Oke, oke. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita langsung bisa uji lagi. Oke, kemudian setelah diuji kita cek, langsung masuk ke model fit. Nah, teman-teman dilihat angkanya di P ini sudah lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,321. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dia sudah oke, sudah fit ya. Baik. Nah, sekarang kita kecilkan dulu. Kita ingin buat proporsional ya. Kita geser pakai klik truknya, geser ke tengah biar gambarnya proporsional, enak. Setelah itu kita klik ada ini gambar magic wand ya, yang gambar tongkat ajaib ini, tongkat sihir. Kita klik masing-masing variabel. Oke, sudah proporsional. Kalau sudah kita kembalikan ke tengah. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman sekalian, eh, ini kan belum nampak ya. Nah, maka kita akan pastikan bahwa di sini tombolnya sudah jadi merah. Kalau tombolnya sudah jadi merah, kita klik. Nah, sehingga muncul, tapi ini masih belum selesai. Kita gunakan bukan yang unstandardized, tapi yang standardized estimate. Oke, nah kalau ini sudah clear. Oke, kalau sudah kita klik em, edit, kita klik copy to clipboard. Oke, kita buka Word. Nah, kita buka blank dokumen, kita ketik first order sebelum SEM. Kemudian selanjutnya nama variabel kita adalah inclusive destination accessibility IDA. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih heading 1, ini heading 2. Kita akan copy gambarnya, Ctrl V. Nah, kita rapihkan dengan kita kecilin dulu. Nah, kita picture format, kita crop, sip. Kita crop, oke. Kita crop lagi, sip, crop. Kalau sudah oke, kita ketengahkan. Baik, teman-teman semua. Nah, ini first order sebelum SEM. Lalu tadi gambarnya sudah kita masukkan untuk variabel IDA. Lalu sekarang kita juga akan coba kopikan ya data-datanya. Jadi klik dulu, klik kanan, copy, masuk ke Word, paste. Selanjutnya ini juga copy, masuk ke bawahnya paste. Oke. Nah, teman-teman sekalian bisa dilanjutkan semua. Barangkali memang nanti ada informasi atau data-data yang kita perlukan. Semuanya kita kumpulkan di Microsoft Word ini. Barangkali itu sebagai gambaran untuk first order, dan tentu nantikan dan tonton video berikutnya terkait bagaimana saya akan mencoba mengolah seluruh variabel, seluruh data responden dari penelitian ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga membantu.